Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi rakit PC. Baiklah, dalam kelompok 6 terdapat kami berlima, yaitu Eksa Wela Monika dengan NPM G1A020018, Karisma Nur Aziza G1A020031, Lorencia Novena Arta Putri dengan NPM G1A020079, M. Arif Al-Ghazali dengan NPM G1A020085, dan saya Siana Dao Sinaga dengan NPM G1A020092. Baiklah, pertama yaitu kalian download dulu file database dari Tubasnya, lalu pada exam.pp kalian start Apache dan MySQL, lalu open admin ini, membuka admin tadi, maka akan timbul seperti ini. Anda klik new, nanti akan timbul seperti ini. Anda membuat database baru. Database-nya Anda beri nama, lalu Anda create. Nanti database tersebut akan timbul di sini. Tadi saya telah membuat database yaitu PC, to PC. Lalu Anda buka. Nah, di sini apabila di sini belum terdapat database-nya, Anda bisa import. Nah, pada bagian import ini Anda harus mengimport satu persatu dari database tersebut. Anda pilih filenya nanti, lalu di bawah sini Anda klik go. Nanti database-nya akan dimasukkan ke di sini. Nah, pada bagian ini saya telah memasukkan 5 data dari Tubas kami, yaitu data PC editing, PC gaming, PC low budget, programming, dan table login. Nah, di sini ada terdapat tampilan-tampilan dari datanya. Nah, ini sudah bisa di-connect ke NetBeans. Nah, pada bagian NetBeans, Anda akan membuka open file, open project-nya pada bagian Tubas tadi, lalu akan keluar seperti ini. Nah, apabila tidak terkonek, maka pada libraries Anda perlu memasukkan jar folder, yaitu MSkey Connector Java 51.49.jar. Ini di-download dari Google. Nah, apabila selesai, barulah Anda bisa mengkoneksi tugas Anda pada bagian database dan pada bagian NetBeans. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang form registrasi dan form login yang ada dalam proyek kami. Pertama kita pergi ke menu login. Nah, kita buat settingannya seperti gambar ini. Mulai dari username sama password yang menggunakan label, kotak username yang menggunakan text field, sama password yang menggunakan password field, supaya nantinya waktu input password itu kata-katanya nggak kelihatan, jadi kayak ada titik-titik aja. Selanjutnya, login dan register kita pakai button. Nih, button. Nah, kita setting menu login dulu, kita klik. Nah, kita pakai try sama catch. Nah, di sini kita konekin ke database table login. Nah, cara buat database-nya itu, pertama, kita start Apache sama MySQL di SAM. Nah, setelah di start, kita login ke Google, kita buka localhost phpMyAdmin. Kita buat baru. Tapi karena di sini saya sudah membuat database-nya, kita klik di sini, namanya login project dan tabelnya namanya table login. Oke, kita kembali ke NetBeans. Nah, di sini, ini script yang kami gunakan. Kalau benar, dia akan login ke menu utama, dan kalau salah, dia akan mengulang ke program awal. Untuk form registrasi, kami menggunakan desain yang sama seperti login tadi, hanya saja di sini cuma terdapat satu tombol, yaitu tombol register. Nah, sebelumnya kita ubah variabel nama ini dulu menjadi A, dan
passwordnya kita ubah nama menjadi B. Setelah itu kita klik register. Nah, register ini kan pakai button nih. Kita klik 2 kali untuk setting programnya. Nah, jadi di sini string username sama dengan a.getText itu maksudnya kalau dia memasukkan username itu akan terbaca sebagai A dan password juga terbaca sebagai B. Nah, ini insert into table login values ini maksudnya data username sama password yang dimasukin akan masuk ke dalam database yang bernama table login yang tadinya kita buat. Nah, untuk menunya kami membuat menu sederhana seperti ini. Ada beberapa macam PC yang kami masukin, ada PC gaming, ada PC programming, editing, sama low budget. Nah, misalnya nih PC low budget nih. Nah, di PC low budget ini kami memasukkan deskripsi tentang PC low budget terlebih dahulu, terus kami masukkan tabel, terus di sini kami masukin nomor, harga, sama spesifikasi dan harga untuk nantinya akan menjalankan program yang bernama CRUD. Nah, ini semuanya menggunakan text field. Ini update sama create sama delete ini kami menggunakan button, dan ini juga kami menggunakan button. Di sini kan supaya mereka yang sudah melihat komponen-komponennya nanti bisa membaca bagaimana sih cara merakit PC-nya. Nah, di sini juga ada tombol home, jadi pas program dijalankan nanti dia akan kembali ke menu awal. Pertama, untuk setting tombol update, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Ini kan, try string SQL update data PC low budget. Nah, data PC low budget ini juga termasuk ke database. Nah, database-nya bisa dilihat di sini. Ini PC low budget. Nah, ini data PC low budget, nama tabelnya. Nah, ini data-data yang ada. Kita lanjutin admins. Kita ketik script seperti ini supaya tombol yang kita buat tadi itu bisa bekerja. Dan create juga sama kita buat. Untuk create itu perintahnya insert into data PC low budget. Jadi, data yang kita inputin nanti akan masuk ke database. Terus kalau delete itu ya ngedelete data yang ada di tabel, kita ngehapus. Untuk mempermudahnya, di tabel kita pilih even mouse click supaya nanti kalau kita menseleksi baris, apa yang ada di dalam baris itu bisa muncul di dalam kotak-kotak yang tadinya kita buat. Nah, ini scriptnya. Oke, sekarang kita run mulai dari, oh ya, yang jangan lupa untuk class connect-nya. Untuk membuat class connect-nya, ini. Pertama import MySQL dulu, jadi basic driver kan. Driver manager, connection, gitu. Nah, ini. Ini login project ini nama database yang akan menyimpan data-data yang adanya. Nah, selanjutnya nih, kita coba run dari login. Kita run file. Jadi tampilan programnya nanti akan seperti ini. Pertama, kita klik register karena kita belum pernah daftar dalam programnya. Nah, di sini kita masukin data yang akan kita gunakan untuk mendaftar program tersebut. Misalnya nih, input passwordnya. Nah, kita klik register. Nah, data berhasil tersimpan, maksudnya kita berhasil mendaftar ke dalam program ini. Oke, kita login pakai username sama password yang tadinya kita masukin. Terus kita klik login. Nah, ini kan muncul nih, ini menu utamanya. Nah, tadi kan kita sudah setting PC low budget tuh. Nah, jadi kita klik PC low budget. Nah, ini tampilannya nih. Nah, kalau kita menseleksi baris pertama, nah ini kan langsung muncul di sini. Jadi mempermudahkan kita untuk update, create, atau delete-nya. Nah, misalnya kita mau update data yang ini. Misalnya harganya udah naik tuh jadi 175.000 atau 180.000. Kita ketik 180, terus kita update. Nah, update data berhasil. Nah, di sini. Ini juga nantinya akan terubah yang ada di database yang di PHP MyAdmin tadi. Terus kalau kita mau balik ke menu utama, kita klik home. Nah, selanjutnya kalau kita kita mau pergi ke PC low budget lagi. Nah, terus kita mau membaca cara merakit PC-nya. Kita klik start. Nah, ini kalau kita udah selesai membacanya, kita close saja. Jadi program yang tadinya berjalan sudah tertutup. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Echa Welamunta, NPMG 1A020018, tim 6 membuat aplikasi sistem informasi Rakit PC. Nah, di sini saya akan menjelaskan source spec-nya dulu, konektor, source spec konektor, bagian PC Programming Java. Pada PageCake Connector, saya mengimport Java SQL Connection, import Java SQL Driver Manager, import Java SQL Exception, dan import Java Stream di option text. Nah, di kelas programming ini membuat connection atau menghubungkan connection, dan ini source code-nya connects driver manager get connection jdbc mysql localhost 3306 pc programming root. Nah, fungsi dari source code ini untuk menghubungkan data yang ada di database ke NetBeans. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga data PC bagian programming, spesifik programming. Untuk desainnya sendiri seperti ini. Nah, di sini ada tabel. Tabel ini nantinya akan memuat data-data yang sudah disimpan atau dibuat di database. Nanti akan terhubung dan akan tertampil di sini, di dalam tabel ini. Nah, untuk keempat baris kolom ini nantinya akan menjadi media editan atau pengubahan data yang ada di sini. Dan di sini juga ada 3 menu. Yang pertama update, yang kedua delete, yang ketiga start. Di mana update ini untuk menyimpan data yang sudah diubah atau diedit ke tempat ini. Dan juga delete untuk menghapus data yang ada di sini nantinya. Dan start adalah menu yang akan menampilkan tutorial rakit PC programming, khusus PC programming nantinya. Untuk source code update sendiri seperti ini. Seperti ini. String SQL update DC programming. Untuk delete-nya juga seperti ini. Nah, untuk start-nya ini menampilkan tutorial dari perakitan PC programming yang jika diklik menu start akan menuju tampilan perakitan PC programming. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian PC gaming. Untuk PC gaming.java kita run file. Nah, di sini keluar untuk komponen-komponen PC gaming. Jadi pada tabel terdapat nomor, hardware, spesifikasi, dan harga. Di sini kita dapat memilih salah satu dari komponennya untuk di-update atau di-delete dan juga di-create. Misalkan kita pilih nomor 2. Nah, maka akan timbul di sini nomor 2, hardware-nya, spesifikasi, dan harga. Misalkan di sini kita akan ingin mengubah harga dari komponen tersebut. Misalkan harganya turun menjadi 220. Lalu kita update. Nah, update data berhasil. Oke. Maka di sini di tabel ini akan berubah juga menjadi harganya 220. Dan ini akan juga berubah pada database-nya nanti. Selanjutnya, untuk melihat cara merakit PC-nya, itu kita start.
Nah, di sini terdapat tahapan dalam perakitan komputer. Setelah kita membaca tahapan-tahapan tersebut, kita ingin menutup program, itu kita langsung aja close. Nah, maka program yang dijalankan sudah ditutup. Sekian dari saya. Baiklah, saya Lorencia Novena Arta Putri dengan NPM G1A020079. Di sini saya akan menjelaskan tentang PC editing. Di sini kami memiliki 5 bottom, 1 tabel, dan 4 tiles. Yang pertama yaitu ada bottom home. Bottom home ini digunakan untuk kembali ke laman utama. Lalu di sini terdapat tabel. Tabel ini untuk menampilkan data-data, dan di sini juga ada 4 tiles, yaitu kita bisa mengisi nomor, hardware, spesifikasi, dan harga. Untuk update, kita bisa melakukan update, yaitu dengan mengetik tiles di salah satu baris pada tabel. Kita bisa mengubah nomornya, hardware-nya, spesifikasi, dan harganya. Jika sudah mengisi nanti, tinggal tekan update. Untuk create, kita bisa langsung mengisi nomor, lalu hardware, lalu spesifikasi, lalu harganya. Lalu kita akan mengklik create. Untuk bagian delete, kita memilih dari bagian tabelnya. Kita bisa memilih baris yang mana saja kita ingin untuk di-delete. Jika sudah, kita bisa tekan langsung start. Nah, untuk bottom-bottom tadi, kami memiliki coding ini. Untuk coding update, kita memiliki string SQL-nya update data PC editing set nomor, lalu hardware-nya, spesifikasi, dan harganya. Kami menggunakan juga G-option pane-nya, show message dialog-nya, update data berhasil, jika data berhasil ditampilkan. Lalu data nanti akan ditampilkan. Untuk bagian delete, kita memiliki string SQL-nya delete from data PC editing, lalu word nomor, kita pilih dari nomor berapa. Jika berhasil, kami akan menampilkan data delete data berhasil. Lalu selanjutnya, untuk bagian create, kami menggunakan string SQL-nya insert into data PC editing value, untuk nomornya, hardware-nya, spesifikasi, dan harganya. Kami juga menggunakan show message dialog-nya, create data berhasil jika data berhasil di-create. Oke, lanjut. Di sini, untuk data-data yang ditampilkan pada tabel-tabel tersebut, kami memiliki data-datanya case, color font, CPU, GPU, headset, keyboard mouse, dan lain-lainnya dengan spesifikasi dan harganya. Yang ingin jika diubah, disalin, atau dihapus juga bisa. Oke, baru di-run. Oke, jika ingin di-run, maka seperti ini hasilnya. Tampilannya kami buat seperti ini, dengan data-data yang sudah tertampilkan pada tabel. Jika ingin mencoba untuk mengupdate, pilih salah satunya, kita coba yang case. Nah, kita misalnya ubah harganya menjadi 450. Kita coba ubah 450, lalu tekan update. Update data berhasil, dan harganya akan berubah. Jika ingin melakukan create atau delete, kita bisa melakukan hal yang sama, seperti yang saya jelaskan tadi.
Jika sudah, kita bisa langsung klik Start. Nah, dapat dilihat di sini cara merakit PC-nya. Ada beberapa tahapan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.